tidak lelah dan jemu mewarta. Renungan diinspirasi dari Injil Suci menurut Matius bab 16 ayat 13 sampai dengan 19. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu, siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di sorga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di sorga. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Ayat di atas adalah ungkapan janji Yesus bahwa ia akan mendirikan gerejanya, berlandaskan kebenaran dari pengakuan Petrus yang kokoh bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Yesus sendirilah batu karang itu, yaitu landasan utama dan pertama dari gereja. Janji dalam Matius 16 ayat 18 bahwa alam maut tidak akan menguasainya bukan berarti jemaatnya bebas dari gangguan roh jahat dan semua usaha jahat dunia untuk membinasakan gereja Kristus. Hanya mereka yang setia, tidak menyangkal imannya, dan tidak suam-suam kuku, yang tidak akan pernah dapat dibinasakan oleh iblis dan seluruh bala tentaranya. Terkadang dalam pelayanan mewartakan kabar sukacita, saya seringkali menjadi suam-suam kuku. Permasalahan hidup kerap kali mengganggu pikiran dan perasaan saya. Merasa tidak layak dan ragu untuk mewartakan kasih Allah, karena tidak cukup memberi teladan. Hal ini seringkali membuat saya mandek dalam pelayanan saya. Namun saya bersyukur ikut ambil bagian dalam komunitas 3 titik yang memaksa saya untuk konsisten dan terus-menerus secara berkala mewartakan kabar sukacita, kebaikan, serta kasih Tuhan dalam hidup saya. Karena hanya kasih karunia, kebijaksanaan, dan kuasanya yang maha besar sajalah yang membuat saya dapat menjalani penziarahan di dunia ini dengan kuat. Sekalipun iblis berusaha sekuat-kuatnya untuk menghancurkan gereja dan jemaatnya, gereja tidak akan dibinasakan. Allah senantiasa memiliki sekelompok orang percaya yang tetap setia kepada Injil Kristus dan rasul-rasulnya, serta mengalami persekutuan Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Hari ini kita memperingati Hari Raya Santo Petrus dan Paulus, di mana Santo Petrus adalah rasul yang dipilih Tuhan untuk menggembalakan domba-dombanya di dunia ini. Sedangkan
Santo Paulus, Santo Pelindung KPKS, adalah rasul pilihan Tuhan untuk mewartakan Injil ke ujung bumi. Saya berharap komunitas 3 Titik yang beranggotakan alumni KPKS Tangerang akan menjadi salah satu dari umat Allah yang setia seperti Santo Paulus yang tidak lelah dan jemu mewartakan kabar sukacita Injil. Marilah berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas kasih karunia dan penyertaan-Mu dalam komunitas 3 Titik selama 3 tahun ini. Kiranya Roh Kudus yang menggerakkan kami untuk setia mewartakan kasih dan kebaikan-Mu dalam hidup kami. Kami kembalikan pewartaan kami ke dalam tangan kasih-Mu dan hanya untuk kemuliaan-Mu saja. Amin.